Bu, ini penghasilan hari ini tolong disimpan ya. Tapi Pak, uang tabungan kita yang kita simpan kemarin hilang. Aduh, kok bisa? Ibu juga udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Aduh, padahal itu duit buat anak kita sekolah. Terus gimana ya Pak? Saya harus menabung demi masa depan anak saya. Selamat pagi, silahkan. Saya dengan Dina, maaf dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ayu, Mbak. Oh, Ibu Ayu. Mohon maaf, Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka buku tabungan. Bu Ayu, ngapain kesini? Bu Sandra, ini Bu, saya lagi buka buku tabungan buat anak saya. Ibu lagi ngapain kesini? Aku kesini mau melakukan pinjaman modal. Oh, emang bisa ya Mbak? Iya Ibu, sekarang sudah bisa untuk melakukan pinjaman modal. Wah, bagus tuh. Kayaknya sekarang kita diperhatiin oleh pemerintah deh soal ekonomi menengah ke bawah. Iya, aku setuju. Sekarang kita lebih mudah difasilitasi sama pemerintah. Untuk akses keuangan, Provinsi DKI Jakarta menduduki rasio jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah untuk memudahkan implementasi sejumlah program seperti Gerakan Rusun Menabung, pemberdayaan PKL melalui kredit UMKM, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif di Kepulauan Seribu. Karena sesaat lagi acara akan kita laksanakan. Udah gantian. Tulisnya ke balik kota, kita mau tahu maunya apa gitu. Oh iya. Ini diatur ya. Iya. Semua saudara baik-baik semua. Baik-baik, tapi aku kan harus ada pesanan. Dalam mau apa ya? Iya, aku nyari rumah sama suamiku nggak ketemu. Aku tinggal di Ini
Ayahnya itu sama bapakku teman dari muda. Oh. Di Kalibaru Timur. Tinggal Kemayoran. Iya, aku tinggal di Kemayoran. Komplek Belitung kali ini. Jangan. Iya. Bapaknya orang Belitung, maknya orang Betawi. Tinggal di sana Pak ya? Maknya orang Betawi. Aku baru ketemu, pengen ketemu Mas. Iya. Kau catat sama orang muda. Iya. Apa HP ya? Aku sering daerah sini ke rumahnya. Oh, Belitung sini. Surat. Kartu nama. Kartu nama. Tadinya di mana? Pindah ke sini nggak bayar ya? Gratis, Pak. Gratis. Alhamdulillah, Pak, gratis. Kasih tahu Pak Gubernur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Biar maju. Dia udah supaya kita modal. Ya. Ya, gitu. Ini akan jadi jalan Siapa nih? sayuran. Pak. Yang maju dagangnya. Acara dulu Pak. Ya. Dari Palembang, Kas Bitung. Iya, bukan Lampung namanya. Lampung namanya doang. Terima kasih. Mari Pak. Mulai dulu acara Pak. Nanti Pak. Ayo. Kasih Pak. Acara dulu ya. Kawali. Bawang kemarin Jakarta Selatan Sangkrahan, Kebun Bawang kita tambahin semua tambah semua sampai cabai. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wali Kota Jakarta Pusat, yang kami hormati Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya, yang kami hormati Dirut PD Pasar Jaya beserta jajarannya. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada acara peresmian Pasar Nakabungur Jakarta Pusat. Dan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fatur Rahman. Kami persilahkan. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir dan batin, taufik, hidayah dan inayah kepada pimpinan pengelola Pasar Nakabungur untuk mewujudkannya. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah keikhlasan, kesabaran kepada kami. Tuhan kami, berikanlah bimbingan dan arahan agar kami bisa menempuh jalan yang Engkau ridhoi. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin undangan yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya mari kita simak bersama
Laporan di Rut PD Pasar Jaya kepada Bapak Arif Nasruddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat walafiat hari ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Mangara. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta, para aparat keamanan dan Ramil, Kapolsek, kemudian ada para Puskopas DKI, Ketua Badan Pengawas dan Ibu, kemudian para jajaran manajemen PD Pasar Jaya, dan seluruh pegawai serta pedagang yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini ini pasar yang kelima Pak Gub, yang memang kita sudah resmikan dari rangkaian pasar yang kita resmikan di 2016 ini. Pasar Nangka Bungur ini dibangun di atas tanah 1.523 meter persegi dengan bangunan 1.400-nya kita coba maksimalkan. Kemarin ini saya terima kasih kepada Bapak Mangara karena memang arahannya cepat sekali untuk bisa kemudian seluruh kaki lima yang bisa kita tampung masuk ke pasar, dan sekarang ini sudah ada di sebelah kiri, di sayap kiri di pasar kita, dan juga pasar-pasar yang kemarin sudah direncanakan Pak. Jadi Kebon Bawang juga kita sudah akan kemudian kita tampung kaki limanya. Kemudian pasar Koja yang memang itu ada Islamic Centernya, kemudian kita juga akan tampung. Ada pasar Keramat Raya juga, jadi itu juga banyak menampung kaki lima. Jadi semoga pasar kedepannya akan semakin ramai, semakin dikunjungi oleh pembelinya, semakin dicintai oleh para pembeli dan pedagang, dan kemudian akhirnya bisa mensejahterakan perekonomian kerakyatan di DKI Jakarta. Nangka Bungur ini tadi saya ngobrol dengan Pak Gubernur sudah terbiasa di daerah Nangka Bungur. Jadi kalau saya lahir di sini Pak, saya lahir di sini. Jadi memang ini juga daerah yang tidak awam lagi juga buat saya karena memang saya anak Kemayoran Pak. Jadi memang ibu saya lahir di sini. Jadi demikian Pak, mudah-mudahan pasar Nangka Bungur ini menjadi pasar yang ramai nantinya, kemudian menjadi lebih baik lagi pedagangnya. Kalau memang masih ada hal-hal yang masih terhambat, kami selaku manajemen PD Pasar Jaya meminta maaf, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa kita selesaikan lebih baik lagi ke depannya. Jadi demikian Pak Gub, laporan saya, laporan singkatnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa resmikan dan diresmikan oleh Pak Gubernur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian Pak, sambutan saya yang singkat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati rangkaian acara selanjutnya. Mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka secara resmi Pasar Nangka Bungur Jakarta Pusat. Pada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Kepala Dinas UMKM, juga Kepala Satpol PP, ini dari Polres ya, Polsek juga dari dan Ramil, untuk semua anggota. Yang saya hormati juga Ibu Hisbia dari pengawas Pasar Jaya, dan Pak Arif, anak Betawi juga nih, asli Kemayoran, dan jajarannya. Tentu juga Pak Bambang, Dewan Kota yang hadir, dari Pak Ustadz, dan semua pedagang, Bapak Ibu, semua yang hadir tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya bilang saya dari kecil suka ke sini karena bapak saya tinggal di sini. Saya belajar ngomong juga di daerah sini. Saya sampai Jakarta nggak bisa ngomong. Kalau dibawa ke dokter 4 tahun nggak bisa ngomong. Kata pertama yang keluar di mulut saya itu lagi dia lewat becak. Becak lewat, saya teriak becak. Habis itu nggak ke dokter. Sesudah itu bawelnya minta ampun. Jadi pintar ngomong. Karena ngomongnya ketahan terlalu lama. Ya saya masih ingat, ini dulu bapak saya ada 2 rumah di sini. Satu dikasih ke Mes Pemda Belitung. Itu rumah bapak saya dulu. Jualnya murah-murah. Jadi orang Belitung kalau datang nggak ada rumah. Mainnya ke
Planet Senen. Jadi saya ketemu anaknya Pak Awang tadi. Aku ingat ada Bang Baktiar, ada Hadi. Dia udah sering kesini saya. Nah, saya pengen pasar ini, Bapak Ibu yang dagang, tolong punya rekening Bank DKI. Untuk apa Bapak Ibu? Saya ingin mengetahui arus kas keluar masuk uang Bapak Ibu. Kami mau menyalurkan 1 triliun rupiah sebetulnya pinjaman. Jadi kalau saya ketemu Bapak Ibu ya pada ngomong gini, minta uang dong buat usaha. Usaha apa? Terus kami kan pengen lihat rekening bank Anda. Jadi Bapak Ibu harus biasakan buka rekening di bank. Kenapa? Supaya kami tahu uang Bapak Ibu ada berapa keluar masuknya. Kalau sudah tahu keluar masuknya, kami bisa pinjamin modal. Nah, kami juga akan segera menyelesaikan pasar perkulakan. Jadi kayak makro lah. Jadi dalam ilmu dagang itu, kalau Bapak Ibu mau beli bolpen satu, ya nggak ada potongan harga, nggak ada diskon. Tapi kalau pabrik bolpen ini produksi setahun misalnya 10.000 batang. Lalu kami langsung beli, udah 9.000 batang kami beli saja. Bisa potongan banyak nggak harganya? Banyak. Tadi mungkin harganya 100.000, langsung dia diskon jadi udah 50.000 saja, asal semua produksi diambil. Nah kan nggak mungkin pedagang beli 9.000. Nah kami yang belikan. Nah waktu kami belikan ini, semua pedagang akan beli dari kami, sehingga murah. Kalau ini barang jadi murah, maka Bapak Ibu yang belanja di pasar juga jadi murah. Nah kami juga membuat kartu. Saya sudah bicara sama Pak Jokowi, seperti beras Raskin misalnya. Nanti beras Raskin itu nggak ada lagi subsidi dari pemerintah 7.000. Bapak Ibu keluarin 1.400, 1.600 beli sekilo beras. Kadang-kadang berasnya Bapak Ibu nggak suka, jelek. Betul nggak? Yang suka ada dapat Raskin ya. Jadi sekarang saya sudah sepakat sama Pak Jokowi kasih mentah saja. Jadi kalau pemerintah subsidi 7.000, kalau 20 kilo ya kasih saja 140.000. Bapak Ibu langsung pikir, aku mau coba beras Japonica, beras Jepang. Kita jual berapa? Pasaran 30.000, kita jual 22.000 ya. Ya seumur hidup masa nggak pernah makan beras Jepang ya? Ada uang 140.000, beli aja sekilo. Makan tuh nasi Jepang ya. Jadi Bapak Ibu lebih suka mentahnya atau subsidi berasnya? Mentahnya, pegang duit aja, tapi bukan pegang duit. Ini pegangnya dalam bentuk ATM atau dari bank. Ini rekening, voucher. Nanti ke depan, semua bantuan akan dalam bentuk ini. Nanti pemegang KJP, bukan cuma pedagang, boleh beli di pasar perkulakan kami. Tadinya saya pengen Desember jadi, deh kayaknya lelang apa bisa Februari ya. Kita bangun pertama di Keramat Jati. Kalau nanti butuh, kita akan bangun berapa tempat? 5 lokasi. Bapak Ibu yang gajinya pas-pasan, UMP, itu daftarkan ini, naik bus Transjakarta nggak bayar loh. Ini membantu biaya Bapak Ibu supaya murah. Ya, pemegang KJP, kita udah uji coba lebaran kemarin, daging sapi beku 89.000, kami hanya jual 39.000. Target saya, satu anak, 1 bulan, harus makan 1,5 kilo daging. Kira-kira gitu. Supaya apa? Supaya badannya sehat, otaknya juga baik. Jadi dari ibu hamil. Kita lihat orang Australia makan sapi itu 14 kilo setahun per kapita. Tahu nggak kita berapa? Indonesia cuma 2,5 kilo. Gimana mau berantem? Dia makannya 14 kilo, kita 2,5 kilo. Orang Jakarta 5 kilo. 5 kilo bukan orang Jakarta lebih baik dari orang Indonesia. Orang Jakarta nih yang kayanya banyak banget, makan restoran mewah 30 kilo dia setahun. Jadi bagi sama yang makannya 0,5 kilo, 1 on, ya kesannya jadi 5 kilo per orang per tahun. Ini nggak benar data ini. Ayam tadi saya tanya, berapa harga ayam?
70.000 Pak. Biasa tuh 40.000 ya. Nah kami bisa jual hanya 10.000. Jadi kita mau jual 1 kilo sapi, 1 ayam tapi pemegang KJP. Supaya apa? Supaya anak-anak itu makannya bergizi. Bapak saya suka marahin saya, lo jangan sombong ya Hok ya. Kamu kira kamu sekolah pintar. Karena lu makannya baik, benar. Di kampung kita banyak orang lebih pintar dari lu. Cuma dia makan singkong ya beda sama lu. Coba kalau mereka juga makan susu, keju, coklat, telur, daging seenaknya. Ya segede kamu juga. Sekolahnya segede kamu juga. Nah saya pengen sekarang Jakarta udah nomor 1 soal ujian nasional. Anak Jakarta ini. Tapi secara ASEAN belum. Baru jago kandang. Lama sekolah orang Jakarta juga ada nomor 1 di Indonesia. Rata-rata 10 tahun sekolah. Putus sekolah juga kita udah bagus. Kita anak SMA hanya putus sekolah 0,4% saja. Kalau daerah lain bisa sampai 13, 14, 20%. Nah tahun ini kita mulai lagi. Kalau bapak ibu anaknya bisa kuliah, kami kasih 18 juta yang perguruan tinggi negeri, supaya masa sekolahnya lebih panjang. Nah ini semua ada hubungannya dengan pasar. Ini pasar penting. Saya ingin sembako. Saya ulang-ulang, mungkin bapak ibu nggak tahu sembako itu apa ya. Dulu aku juga nggak ngerti tuh, cuma zaman Pak Harto dan sembako 9 bahan pokok. Apa itu 9 bahan pokok? Beras, minyak goreng, tepung, gula, ya, daging sapi itu, telur, ayam. Yang 2 ini yang lucu, cabai sama bawang. Saya juga bingung. Nah, ini mau kami tahan supaya harganya nggak naik. Jadi dalam teori itu sederhana. Bapak ibu dapat penghasilan misalnya minta gaji 5 juta. Tapi biaya hidup, sayur mayur, bahan pokok, hidup yang lain, listrik, sewa rumah, macam-macam, transport, habiskan 4,9 juta. Yang nggak ada duit juga. Lebih baik penghasilan 3,5 juta, biaya hidup hanya 2,5. Jadi bapak ibu masih simpan 1 juta. Kalau dapat 5 juta penghasilan, biaya hidup tetap 2,5 juta. Sisa 2,5 juta. Asal jangan punya pikiran bapak-bapak, biaya 2,5 juta, penghasilan 5 juta. Berarti punya istri 2. Kan bisa bagi 2. Ya impas lagi kalau gitu. Ya itu impas lagi. Jangan pikiran kayak gitu. Nah jadi kami usahakan bus semurah mungkin. Terus bapak ibu kalau sakit ya, kalau sakit jangan sombong-sombong kalau duitnya nggak banyak ya. Jangan datang ke rumah sakit seenaknya minta kelas 1, kelas 2 lagi. Jangan. Jadi kalau sakit datang ke puskesmas terdekat, bilang aja nggak ada duit tua, mau masuk kelas 3, langsung kami kasih BPJS kesehatan kelas 3. Jadi nggak usah nggak ada duit belagu lagi. Begitu datang ke rumah sakit, nggak mau puskesmas, langsung rumah sakit yang bagus. Oh kelas berapa? Kelas 1. Pak RDP, nih duit 1 juta. Oh masih sanggup. Nggak sembuh-sembuh sebulan, bengek lo. Langsung lo bengek tuh. Begitu mau rubah BPJS nggak boleh lagi. Jadi tolong lebih baik langsung ke ini, pindahin dikit, kena air hujan. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Gak tahu air apa, air kencing apa air asin. Aku gak kalah sama Cak Lontong kok, bisa ngelawak juga. Jadi kalau ada pesta-pesta mau ngundang pelawak, boleh ngundang saya. Nanti cuti kan agak panjang, gak ada kerjaan. Ini mesti jadi Cak Lontong saya. Akan ngelawak saja nanti. Nah, saya juga pengen soal kesehatan gampang, pendidikan nggak boleh ada anak yang nggak sekolah, ya. Jadi kalau bapak ibu ada ijazah nyangkut segala macam, kirim surat ke balai kota. Saya tidak mau dengar ada anak nggak sekolah. Kalau semua sekolah kita bisa beres ini. Apalagi transport juga, kalau bisa ya jangan kredit motor lah terlalu banyak. Kita terus tambah bus. Perumahan juga jangan tinggal dikali-kali lagi.
pasti aku bongkar. Mohon maaf saja, pasti aku bongkar. Kemarin ada ngoceh-ngoceh sama saya. Ini dekat Pilkada kok Bapak bongkar Bukit Duri. Kalau nggak mau dibongkar, mau tunggu sampai kapan? Orang itu banjir puluhan tahun, coba lihat Kampung Pulau. Lebih bagus nggak? Dulu ya Bapak Ibu ya, orang Kampung Pulau, waktu saya mau bongkar, wah ngamuk-ngamuk ke kantor saya, marah-marah. Saya udah tahu, pasti dibakar nih satu alat. Jadi saya suruh kirim satu dulu, jangan kirim 7. Kalau 7 dibakar rugi kita kan? Kirim satu dulu, liatin. Pasang CCTV. Beneran loh dibakar satu. Itu Kampung Pulau tuh. Bakar satu, udah suruh tangkapin, baru kirim 7. Wah marah-marah sama saya. Begitu sekarang udah beres, kagak banjir lagi. Sekarang baru terima kasih, tanahnya naik 20 juta semeter. Tadi banjir kan? Langsung tulis, kami dukung normalisasi, menolak LSM. Tolak ada namanya tuh. LSM-nya pindah ke Bukit Duri, kurang ajar. Ribut lagi. Terus saya bilang, lu lihat dong tetangga lu nih, bagus nih. Dari 400-an, 300-an pindah. 63 nggak mau pindah. Udah aku dorong aja semua. Marah-marah sama saya. Bilang nggak beradab. Tinggal di pinggir sungai, itu TBC-nya banyak sekali. Kami temukan banyak orang kena TBC karena udaranya jelek, satu kena TBC, semua nyangkut. Nah sekarang mana lebih manusiawi? Kalau dia tinggal di rumah susun ya, memang kita minta bayar 5.000 sampai 10.000 sehari. Tapi dibandingkan sewa rumah di luar masih lebih murah. Masih keluar duit, rumah jelek kan nggak keluar duit Pak. Ini ukuran 36. Apalagi naik bus kagak bayar, seluruh keluarga. Ada dokter, ada perawat, ada bidan urusin. Anaknya sekolah dijemput bus sekolah pakai AC, udah kayak anak saya aja gak lagaknya itu. Dijemput bus sekolah kagak bayar, pakai wifi lagi. Serius ini, perpustakaan, tempat bermain, mau usaha cocok tanam, hitung-hitung mah balik modal gue bilang. Terus berapa lama tinggalnya? Ini dasar orang Jakarta kadang-kadang, tapi nggak semua lah. Banyak juga yang waras. Ini yang kurang waras sedikit ini. Dia bilang ini sama saya, Bapak kasih rumah susun kepada kami. Kami di pinggir sungai kagak bayar, sini bayar. Saya bilang ini bukan bayar, ini tuh buat disiplin kamu itu merasa punya. Kami subsidi 80%. Itu pertanyaan kedua. Kalau anak saya boleh nggak warisin rumah susun ini? Kalau saya sudah tua dan meninggal, saya bilang boleh. Masih nggak puas juga, kurang ajar. Kalau cucu saya gimana? Kalau juga masih miskin, boleh. Kalau cicit saya bagaimana? Langsung saya bilang, kenapa? Masa lu doain 5 turunan kagak kaya-kaya? Mana ada orang gitu bodoh coba. Maksud saya itu 5 turunan. Dikasih sekolah, kasih kuliah, kasih sehat, operasi pasar terus. Kan Bapak lihat nggak, harga beras lebih stabil kan kita kan. Nanti gula juga stabil. Itu ada merek food station. Jadi beras yang lain akan mulai mikir. Kita akan masuk ke minyak goreng. Nanti sembako kita masuk semua. Jadi akan semua kita turunkan supaya biaya hidup Bapak, Ibu murah. Sakit, jangan belagu ke puskesmas. Ya, kalau puskesmas orangnya belagu, catat namanya, SMS ke saya, gua pecat. Gampang banget itu mah. Yang penting lapor. Jadi harusnya 5 turunan sudah tinggal di apartemen dong. Masa mau di rumah susun melulu? Ya, yang dagang sini juga sama. Nah, saya sudah minta sama Kepala Direktur Utama Pasar Jaya, pasar ini tidak diperjualbelikan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat jatah pasar, over ke orang lain, saya usir. Ini berapa turunan? Boleh, selama anaknya mau wariskan boleh. Karena ini inkubator untuk menolong orang-orang yang nggak mampu dagang. Kalau dia udah mampu dagang, ya ikhlaskan dong bantu yang belum mampu. Nah, konsepnya seperti itu, rusun semua sama. Ya, jadi sekali lagi, saya harap pasar Nangka Bungur ini, saya senang pasar ini, dia bikin tambahan. Ya, ini bilang pelanggaran.
pelanggaran nenek lu, kita pemerintah apa yang mau langgar? Lu kalau bongkar awas tuh. Punya kita kok. Orang lain langgar aja boleh, masa kita langgar nggak boleh? Mau bikin padat lagi juga boleh situ Pak. Ya kan, kenapa nggak boleh? Karena punya kita kok. Siapa yang mau bongkar? Satpol PP. Kok pecat tuh macam-macam. Jadi nggak usah aneh-aneh gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kita ini peraturan dibuat, bilangnya nggak boleh langgar. Kitab suci dibilang nggak boleh langgar, kita langgar. Jadi ini terbalik-balik cara berpikir kita. Nah, saya minta UMKM, semua pedagang kaki lima mesti daftar. Supaya saya bisa kasih pinjaman modal yang murah. Kasih gerobak. Gerobak gagal lagi, suruh beli 400 atau 500, cuma dapat 100 lebih ya? Iya Pak, udah. Udah semua. Beli yang banyak. Nggak ada di dunia yang sebaik Bank DKI. Pinjam modal 5 juta, 10 juta, dapat gerobak stainless steel, aluminium 7,8 juta gratis. Mana ada pinjam duit kayak model itu? Cuma pemerintah bisa. Tapi kalau gerobaknya dijual ganti orang lain, saya lapor polisi, penjarain. Enak aja lo gitu kan. Nah, jadi ini yang penting buat Bapak Ibu. Ya, saya selalu katakan yang penting Bapak Ibu mau lapor kepada kami. Jadi pasti kita mampu. Apalagi Pasar Jaya ini profesional ini. Saya nggak kenal Pak Arif. Saya punya 2 Arif. Satu Arif kecil haji. Itu juga udah haji ya? Haji juga, tapi pakai haji satu itu. Itu Haji Arif, urusannya beras, food station. Bapak Ibu kalau ke Cipinang, Bapak Ibu bisa kaget. Kami pasang mesin beras, moles beras itu. Pengusaha swasta nggak berani. Mau sewa gudang, punya tanah gitu gede, duit dari mana? Kalau kita Pemda kan pasang aja, kagak bayar ini, gudang sendiri. Kita lagi pasang mesin packaging gula juga kan. Ini lama-lama minyak goreng juga. Kita juga mau siapkan cabai, nanti telur, kita mau masuk semua ini. Nah, saya ingin Bapak Ibu hidupnya semurah mungkin. Naik bus semurah mungkin. Jadi kalau anaknya mau rajin sekolah, Bapak Ibu rajin dagang, jujur, mau kerja keras, pasti untung lah. Orang Cina bilang pasti cuan lah lu di sini lah. Orang yang banyak, yang paling susah kan lokasi. Jadi kalau ada lokasi, ada dipercaya bos, taruh barang, pasti untung. Nah, bosnya Pasar Jaya. Nanti semua orang punya kartu ini kayak kartu kredit, bisa beli barang. Jadi semurah mungkin. UMKM juga sama. Ya, saya kira cukup jelas ya. Rpetra juga saya minta Pak Wali Kota bangun terus. Saya ingin Bapak Ibu di Rpetra, lurah itu saling mempedulikan. Ini kota besar. Kota besar, kalau Bapak Ibu sama tetangga nggak urus, nggak baik, kita nggak tahu kesusahan orang. Pepatah Tiongkok bilang, tiap-tiap keluarga itu punya kesusahan masing-masing. Semua keluarga ada kitab yang susah dibaca. Ada kesusahan masing-masing. Semua keluarga. Cuma kelihatan aja kita ini semua enak. Nggak ada masalah sama suami istri, masalah sama mertua, ya nggak? Nggak ada masalah sama mertua, sama ipar gitu kan. Nggak ada masalah semua sama anak, sama menantu. Itu semua ada masalah. Oh, laki-laki ada masalah juga sama simpanan. Yang dilepas gak mau lepas gitu kan. Semua orang ada masalah ini. Sama nenek, ada kakek. Semua orang ada masalah. Cuma kita itu butuh teman sekarang. Ya, butuh teman untuk ngomong-ngomong. Lalu lurah itu seperti orang tua. Ya, Bapak Ibu butuh apa? Kami bangun rumah banyak. Untuk supaya yang nggak mampu punya rumah tinggal di rumah susun kami. Nah, kalau ini semua kita lakukan dengan baik, orang tinggal Jakarta pasti umurnya lebih panjang. Sekarang orang Jakarta Pusat bisa 79 tahun, kalau nggak salah. Jadi kita paling tinggi di Indonesia sekarang. Orang Jakarta, begitu lahir, sekarang ya, dia bisa capai 78 tahun rata-rata. Kalau dia nggak macam-macam ya, nggak ngerokok, nggak mabok, nggak narkoba,
nggak naik motor ngelawan arus, cekiar ke truk. Nah, itu kalau dia normal-normal saja nih, nggak ngerokok, nggak alkohol, nggak macam-macam, tidur makan cukup, dia lahir sekarang bisa 78 tahun rata-rata. Kalau selatan sama pusat 79, Pulau Seribu 76. Saya nggak puas, walaupun secara indeks pembangunan manusia dari lama sekolah Jakarta nomor 1, bisa capai 10 tahun rata-rata orang sekolah. Berarti rata-rata sudah masuk SMA. Nah, saya pengen ini harus 12 tahun, 15 tahun, udah perlu 20 tahun. Kita baru capai 10, kita mau kejar 15. Kesempatan hidup itu udah capai 78 tahun. Daya beli juga baik. Jadi kalau kita angkakan 3 ini, saya suka bilang kotaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh, itu sudah capai angka 78,99 tahun lalu. Kalau kelas dunia, negara maju berapa batas bawahnya? 80. Berarti Jakarta masih kurang 1,01. Saya percaya tahun ini kalau saya subsidi bus, transport, perumahan makin baik tahun depan, sekolah juga bisa sampai kuliah, kita pasti survei 2016 atau 2017 akan mencapai angka 80. Berarti kita sudah kelas dunia. Ya Bapak Ibu, saya juga nggak puas kalau cuma umurnya 89, nggak puas. Kakek saya 92, nenek saya 92 masih sehat. Nah, harusnya kita makin lama makin sehat. Lalu peluang usaha bagaimana? Kita punya laut luas sekali. Saya sudah minta yang ngerti budidaya kayak di Belitung, piara kerapuk apa itu, dori atau apa itu, 350.000 sekilo, beli di tempat. Jadi kemarin saya sendok itu saja, tahu nggak berapa kilo saya sendok itu? Langsung berapa kilo kemarinnya? 7 kilo. Ada berapa ekor? Saya jaring 7 kilo, saya timbang, langsung 2 jutaan. Padahal di kolam itu masih ribuan ikannya. Jadi si nelayan, dari mana modalnya? Kami modalin. Lalu bagi hasil berapa? Nah, ini bagi hasil cara versi kita. 80% buat nelayan. Kami hanya 20. 20 ini pun saya simpan sampai nelayan yang rajin yang berhasil dikumpulin sudah cukup banyak. Saya baru bikin koperasi. Nanti 20% saya taruh di koperasinya. Jadi saya terbalik caranya. Saya tidak mau bikin koperasi, cari kelompok, kasih modal, nggak mau saya. Itu nanti jadi KUD itu, kepala untung duluan. Anak gua gigit jari, saya nggak mau. Masing-masing kerja dulu. Nanti kemarin ada 2 orang yang berhasil. Saya udah uji coba dari tahun 2014. 2014 yang berhasil hanya 1 orang, Pak Mansur. Kenapa berhasil? Adiknya malas pun dipecat deh dia. Bagus. Jadi kalau Bapak Ibu PNS bukan adik gua pecat, nggak salah dong. Kalau mau berhasil mesti pecat. Dipecat. Yang tahun 2015 piara ikan kan butuh 10 bulan 11 bulan. Namanya Pak Moko. Berhasil juga. Nah, saya bilang tolong dikumpulkan yang berhasil, kita masukin lagi 8 orang. Lalu gimana Pak supaya bisa kaya raya Pak? Oh gampang, lu jadi bos. Kamu rekrut pegawai. Tapi kamu rekrut pegawai mesti baik hati sama pegawaimu. Selain gaji, bagilah hasil 10-20%. Nanti pegawaimu tambah pintar, nanti saya modalin lagi sebagai pemerintah. Kamu jangan takut saingan, karena nama ikan itu seluruh dunia kurang. Laut Pulau Seribu begitu luas. Nah kalau ini berhasil, saya yakin orang darat Jakarta pun mau kerja budidaya ikan, belajar. Makanya di pulau saya mau bangun apartemen juga, rumah susun, supaya orang nggak usah bolak-balik, bisa tinggal di pulau. Nah ini yang kita lakukan. Yang penting Bapak Ibu jujur saja sama saya, sama mau kerja keras. Kalau cuma ngomong doang, udah aku pasti usir, nggak usah main-main, udah malas aku. Yang penting jujur, kerja keras, kami pasti bantu. Ya, karena ini menjelang pilkada, Bapak Ibu,
Orang suka, saya malas resmiin pasar tuh nggak, jadi ketidaknya suruh datang terus lagi. Orang berpikir saya kampanye melulu, enggak. Jadi saya mau minta Bapak Ibu ya, kalau yang Bapak Ibu merasa ada yang lebih kerja nyata, lebih rajin, ada bukti kerjanya, bukan cuma ngomong jual kecap loh, saya kecap nomor 1, kecap nomor 1. Kalau ada yang kerja lebih nyata, lebih terbukti dari saya, ya jangan pilih saya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pilih saya, Bapak Ibu rugi. Jadi Bapak Ibu harus pilih orang yang lebih baik, lebih kerja nyata, lebih terbukti daripada saya. Baru Jakarta bisa lebih maju. Lalu Bapak Ibu bilang ini, kalau Bapak nggak kepilih lagi gimana? Oh jangan khawatir juga. Saya baru akan berakhir jabatan saya Oktober tahun depan sebetulnya. Ini dimajuin. Jadi sisa 1 tahun itu, Bapak percaya sama saya lah, saya kerja cepat sekali loh. Saya kerjanya cepat. Karena saya tiap pagi bangun jam 4:30. Saya kerja cepat sampai malam. Coba lihat disposisi saya. Nggak ada lewat minggu-minggu. Semua surat Sabtu kalau nggak Jumat nggak beres, bawa pulang. Sekoper, 2 koper. Nggak nonton TV, saya kerjain. Cepat saya. Jadi 1 tahun sisa buat saya pun saya akan kerja dengan sangat cepat. Kayak perkulakan, pasar-pasar sudah akan kelihatan. Sangat cepat. Jadi nggak ada saya pun nggak usah khawatir. Saya udah bikin peraturan. Semua, siapapun jadi gubernur asal dia jujur dan kerja nyata ya, nggak nyolong-nyolong, pasti lancar. Nah, saya katakan kalau ada yang lebih nyata dari saya, lebih rajin, lebih hebat, ya pilih dia sajalah, supaya saya juga bisa pensiun cepat. Ya, kayak jadi pelawak lebih enak dapat duitnya. Jadi pembicara gitu ya. Nah, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan para pedagang dapat untung, Bapak Ibu, masyarakat juga makin pintar, makin umur panjang, dan dompetnya tambah penuh. Ini, terima kasih. Dan mohon berkenan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menuju ke meja penandatanganan didampingi Wali Kota Jakarta. Dan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi Pasar Nangkabungur. Kami persilakan. Takut ini. Sana ya. Cepat. Saya jadi masukkan di tong sampah, lauknya kemana-mana kalau hujan kita jangan berserakan. Saya begitu. Terima kasih. Dijauh dulu ya. Bapak ingat kan pernah ngasih sepeda saya? Yang waktu itu Pak. Bagus yang dagangnya cantik. Tanya lah, sesuai. Siapa mana? Foto. Kameranya mana? Mana? Begini kameranya. Kalian Pak. Nanti kedorong. Ya, cukup. Makasih. Kameranya. Dia penyadapan juga waktu masih pasar lama. Bisa ambil ya? Ya. Ya Pak, ya tolong Pak ya. Ini di ini dia. Oh. Saya tahu
Pak. Ya, makasih Pak ya. Makasih ya. Dari mana? Mas. Bu. Ayo kita. Terus jalan, sambil jalan, sambil jalan. Dorong. Oke, yuk. Oke, Pak. Sambil jalan deh, Pak. Oke, sambil jalan, Bang. Sambil jalan, Bang. Udah habis ya? Wah, mantap. Hati-hati, Bang. Oh, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil semua dagangan. Saya cuma minta tolong masukin ke rekening bank uangnya, supaya kami bisa tahu arus kasnya bisa pinjemin duit. Ya. Jadi kalau dapat uang itu masukin ke bank, uangnya taruh di bank. Jadi kita bisa lihat rekening orang banknya. Ya, jadi kami kalau bantu modal gampang dia dari bank. Ini kan debit kan langsung kan? Debit. Atau debit belum ya? Belum Nanti dipotong. didaftarin, yang ini belum Bang, karena baru. Yang sudah yang lainnya udah siap. Bang, sambil jalan, Bang. Mantap. Baiklah. Nggak berhasil dagangnya. Salam nampaknya. Salam. Iya, ya. Nah, ya. Terus ikut orang tua dagang. Ceritanya kita pokoknya di pabrik kita pengen udah tanam. Mantap, Pak. Luar biasa mantap. Anak bilang. Atas. Mana? Atas ya. Naik.
beli satu Pak, beli satu Pak. Beli satu Pak. Ah. Beli satu Pak, biar pelaris Pak, ibu itu Pak. Apa bungkus satu, bungkus satu, bungkus satu. Medan. Iya. Horas. Horas. Bungkus satu, bungkus satu. Apa aja kasih Bapak itu. Bungkus satu. Mana tuh? Bungkus satu ya. Ambil bungkus satu. Belilah. Iya. Beli satu. Kasihlah bungkus saja, apa aja kasih. Ah, kalau enggak kenang-kenangan dari Bapak gitu. Baik ya, berjalan ya. Pak ya. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan kasih. Nomor berapa? Nomornya ada Pak, nomor 32, 34. 36. 36. Berapa biji Pak? Berapa biji? Iya berapa biji? Penglaris satu dong. Berapa yang banyak? Beli berapa? Saudara kita. Satu berapa ini? Udah ambil aja, kasih aja. Satu berapa? Satu jigo. Beli 4 itu. 4 jadi Ayo lo, baru pardede itu. 4. iya 4. Kami. Udah, bungkus saja, udah. Ini Siap. salah. Oke, Tuan berkati. Ini ada tawar-tawar. Manis. Ya, tos. Ya, sebelah sini Pak. Yuk, maju lagi. Terus. Maju terus. Ayo Bang. Oke. Ini adikmu sekolah nggak? Enggak, belum. Umur berapa nggak sekolah? Umur Bapak Salim, Pak. Kamu kelas berapa? Fotoin gue nih. Pak minta kartu nama. Bang, berjalan Bang. Jangan perbankan anaknya, Bu. Jangan perbankan anaknya. Sudah, silakan. Baik, kuat dulu, Bu. Pak, kita foto dong, Pak. Sudah. Dari sini? Iya Pak. Dalam Pada yang lama ada Pak. ini bahannya dari mana? Dari Jatinegara Pak. Oh, jadi Iya Pak. dari mana barangnya yang Oh, ini toko emas masih 2 unit ya. Kami yang kemarin dari Kebalai Kota Pak yang minta keringanan DPP. Ingat Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak ya. Pak, foto ya Pak. Mas, simpan enggak apa-apa. Oke. Sini Pak. Berangkat. Jaga ya. Ya. Sorry Pak. Ya, Salim. Ini gratifikasi ambil Mas. Makasih Pak ya. Mas Jawa aja. Reader baru. Tadi beli 4 biji. Siapa Mas? Samir ya. Mau menikah? Citra Pak. Citra mau nikah Pak. Harga mahal. Ini Pak. Ayo, mari sini Bu. Kenapa di sini?
Ayo, foto tuh. Tunggu Pak. Ya. Kim, Bang Kim. Yang contoh dia. Riz, sini masuk. Oh, kok mati lampu lagi? Sesuai. Yang mana tuh? Sesuai. Ini rata-rata dagang ini orang Kalimantan Barat. Ayo Pak, foto. Ya. Oh, saya timulor ini Pak. Orang Kalimantan Barat. Iya Pak. Kawan. Kamu mah ya. Bukan Belitung. Pak. Oke. Udah, udah. Udah cukup. Oh yang mana? Satu, dua. Ya, gantian. Oh, nangis, Bu. Bu, mau foto nggak? Ayo, Bu. Jangan lupa divaksin ya. Ya, yuk, lihat sini. Ya, satu, dua. Tiga. Oke, cukup ya. Udah, Ibu. Adanya Aisyah. Mas apa ya? Baja. Bukan Mas. Lupa. Ini baja. Bukan perak juga. Belajar sendiri ya. Iya, ini Sukses. Ayo boleh, silakan Pak. Oh, putar dong Pak. Sana ujung Pak. Foto, foto. Ujung Pak. Sini Pak. Sini kameranya. Isi kawan juga. Kita dari yang Ayo, sini. Pak, putar Pak. Ya, sini. Oke, lihat sini. Mundurin. Satu, dua. Sini. Mantap. Ayo. Sini sama aja tinggal dikirim. Kan handphonenya sama. Ayo lihat sini. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah Ibu ya? Ya, terima kasih Bu ya. Ini karena kosong mau jual beli dong Pak. Enggak kan? Sudah tanya Pak. Kamu jual. Lagi dong. Pak. Ya sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Oke ya. Lihat sini. Satu, dua. Oke, udah. Selamat siang Pak. Kami dari warga RW 01 Kelurahan Kebon Kosong ini komplain nih Pak. Masalah peltak sampah nih Kak. Ya udah. Udah ya. Ayo. Kalau udah gantian. Ibu sudah biar gantian Ibu. Yuk. Hari.
Dari nenek-nenek sampai ke bawah. Langsung dibawa aja bang. Bongkar, habis. Nah, ini juga kewajiban kontribusi tambahan pengembang. Dari yang mau kerja Ben Hill. Ben Hill, PT Kurnia. Wika Wika sekarang. Wika. Sama. Dia kasih 5. Ini yang terakhir. Ini yang terbentuk enak bang. Iya. Saya kira pasar ini lebih baik daripada pasar ya. Iya. Lebih baik. Dan itu pedagangnya juga saya lihat sudah lebih modern pakai debit. Kita udah bangun sistem pendataan pedagang. Iya. Dulu pasar Jaya nggak punya. Jadi nanti kita bisa tahu nih siapa yang punya kios lebih dari 1. Kita akan cocokkan dengan Dukcapil. Nah kita kan ini kan inkubator. Kita pengen orang kalau udah berhasil ya jangan nyewain ke orang yang miskin dong. Ini baik lagi ke kita, sewain. Sehingga ini muter. Nah ini pasar Jaya harus bangun sistem. Yang kedua yang lebih penting, kami mesti punya harga distributor, harga pabrik. Supaya nanti para pemegang pedagang, KJP, buru-buru dengan gaji UMP maupun golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu dia bisa jadi anggota untuk belanja. Ini akan menolong sembakonya jadi murah. Jadi semua ya kayak di Amerika misalnya gitu ya, prajurit tentara itu ada toko khusus buat tentara, murah. Nah kita juga pengen seperti itu. Sehingga orang Jakarta itu akan semurah mungkin. Nah pedagang lain bagaimana? Kalau ada bayaran yang murah, dia nggak berani mengambil untung yang berlebihan. Tapi kalau sembako kita kuasai, kalau sembako yang wajib. Ya terus juga saya harap dengan konsep ini, nutrisi, konsumsi daging per kapita anak Jakarta akan tumbuh. Jadi minimal kalau jadi 1,5 kilo, artinya kan 15 kilo per tahun. Itu kira-kira harapan kita. Ini renovasinya menghabiskan berapa? Saya nggak tahu berapa miliar. 7,8. Untuk khusus pasar ini? Iya. 7,8 miliar. Untuk selanjutnya ada pasar yang mau diresmikan lagi nggak? Banyak, ada 20 lagi. Oh, kejar target sebelum Bapak. Aku kerja juga capek, gua kampanye. Malah aku ngedidik orang pilih yang lebih kerja lebih nyata dari saya kok. Kamu nggak pernah dengar lah calon yang datang ke orang bilang ini, kalau ada yang lebih nyata dari saya, kerja lebih jelas, bukti lebih jelas, jangan pilih saya. Ada berani ngomong. Pak, katanya ada Ilham, ada 231 kader Golkar nggak mau dukung Bapak, gimana? Itu biasa-biasa aja lah kayak gituan mah. Katanya Bapak nggak setia sama partai politik nih Pak. Hah?
Yang penting setia sama istri. Setelah Bukit Duri mau ada next project apa lagi Pak? Yang Kali Ciliwung Pak Ciliwung. Pokoknya kalau dusunnya siap, kita dorong terus. Jadi next project yang paling dekat ini Krukut. Karena Kemang udah akut. Pak, kapan Pak? Kemang kita lagi ukur ada 500 lebih bangunan akan kena. Itu sertifikat semua Pak? Apa? Sertifikat atau sertifikat? Saya nggak tahu. Kalau kena sertifikat kita sikat aja. Pak, Krukut itu kapan mulainya Pak? Karena kayak Tendian Square itu kan mereka udah siap ganti rugi. Per meternya bisa sampai 25 juta. Itu nanti dari Pemprov yang ganti. Iya, pokoknya kita mau bayar semua. Kapan kira-kira mulainya Pak? Ini tahun ini kita masih beresin karena nggak jalan Nina. Garuda raksasa apa ya? Oh, kalau Giant Sea Wall Garuda raksasa sampai hari ini kajiannya belum selesai oleh Korea Selatan dan Belanda. Jadi yang kita selesaikan sekarang adalah yang Tanggul A. Tanggul A sudah ada existing 2,8 meter. Kita mau tambahin depan dikit untuk 3,8. Supaya antara sisanya itu kita akan bangun rumah susun buat nelayan. Jadi kalau bilang yang Garuda punya, itu kan tipe C. Itu masih dalam kajian. Jadi kalau yang A sudah lengkap. Yang B sama C belum. Jadi yang Giant Sea Wall, saya kira mungkin 30 tahun akan datang juga belum mulai. Pak, Bukit Duri setelah digusur mau bangun apa di sana Pak? Bukit Duri setelah digusur mau bangun apa? Enggak tahu apa-apa, lebarin sungai kok. Sungai terasanya 60. Itu kan reklamasi sungai. Tinggal kita dorong seed pile aja sama infeksi. Modelnya apa? Lihat aja Kampung Pulau. Anies Baswedan mau ke sana Pak, gimana mau? Ya silakan aja. Pak katanya Pak Surumpet juga ada ke sana. Pak katanya ada kritik soal pembangunan. Mundur Pak, diminta mundur karena dukung Bapak sama Hayono. Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bang Luhut sama Pak Hayono memang teman baik. Itu aja kan pribadi kan. Pak katanya Pak Jarod menjadi pembina dari tim pemenangan Bapak Chief in Commander Pak Jarod. Pembina? Iya. Jarod mana? Jarod? Saiful Hidayat. Oh. Coba nanti Jumat akan diumumkan oleh Pak Musron. Ibu yang mengaku teks amnesti sama PP 78. Timo, kamu tanya sama Bulu dong. Emangnya gue koordinator? Ini lagi mau beresin. Makanya saya tanya, dia nantang orang yang salah. Saya sejak berpolitik, saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dan semua harta saya itu, saya laporkan di LHKPN. Jadi semua harta saya itu nggak ada yang disembunyikan ke luar negeri. Beda lah saya sama Santiago yang kaya ngumpetin di luar negeri kan. Dulunya media juga dulu ya. Oke, dulu. Tamat ya? Oh, jadi tolong maksud saya sampah itu harus cepat. Tolong rumus. Kalian apa? Mari pengen foto nih Pak. Kontrak atau PNS ya? Kalau PNS udah kaya punya lah. Kontrak ya susah. Berarti bisa punya. Kasih aja, kasih minta tolong. Kasih. Jangan sendiri. Langsung semuanya. Ayo. Udah. Biaya cas.